Hai teman-teman. Hari ini aku akan membacakan cerita tentang berjudul ceritaku adalah Kurai Pelangiku di Kala Senja. Teman-teman, mari kita menyimak dari cerita yang aku buat ya. Kurai Pelangiku di Kala Senja. Kota pahlawanku, jiwaku dan separuh nafasku. Tumpukan kendaraan yang selalu saja memadatkan jalan raya. Kebisingan cerobong asap pabrik yang selalu memberikan keramaian sekitar. Setiap pagi ku berangkat ke sekolah di pagi hari. Doa ibu yang selalu ku ingat agar di sekolah dapat ilmu yang bermanfaat. Setelah ku mandi, tak lupa sarapan pagi. Masakan tangan mamaku yang sangat enak dan berciri khas. Kataku, "Mama, aku berangkat sekolah dulu ya, Ma. Nanti jangan lupa masakin masakan kesukaannya Zikul ya, Ma." Mama pun menjawab, "Pasti Kak, yang penting kamu sekolahnya yang serius ya. Nanti pulang sekolah Mama masakin yang enak buat Kakak." Aku pun menyahut, "Pastilah, Ma. Ya udah, Ma, Kakak mau berangkat dulu ya. Assalamualaikum, Mama." Sambil mencium tangan, tak lupa mencium pipi mamanya. Mama Zikul pun menjawab, "Waalaikumsalam, Kak, hati-hati." 15 menit kemudian aku sudah sampai di sekolah dengan sepeda baruku yang menambah semangat berangkat sekolah. Jam tepat pukul 6.30, kurang 30 menit lagi bel berbunyi. Aku menyempatkan waktu berbincang-bincang dan bergurau dengan teman-teman. Alangkah senangnya bisa bercerita dan mendengarkan cerita dari teman-teman. Tak lama kemudian bel berbunyi menandakan pelajaran telah dimulai. Ku bergegas ke tempat duduk dan Bu Siti Homariah yang mau memulai pelajaran. Bu Siti Homariah berkata, "Mari kita mulai pelajaran hari Senin ini ya. Anak-anak, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai." Tak terasa waktu berjalan dengan cepat. Kring, kring, kring. Bel pulang pun berbunyi. Seketika aku melihat jam dinding yang ada di kelasku telah menunjukkan pukul 11.00. Saatnya aku pulang ke rumah. Hatiku sangat senang bisa merasakan makanan siang buatan mama yang super enak. Setengah jam kemudian sudah sampai di rumah. Ku ketuk pintu dan mengucap salam, ujarku. "Assalamualaikum, Mama, ini Zikul." Mama pun menjawab salamku. "Waalaikumsalam, anak Mama, udah pulang tadi. Belajarnya gimana, Kak?" Sahutku, "Baik, Ma." Mama pun menanyaiku sambil mengambilkan makanan siangku. "Ya sudah, segera ganti baju kemudian makan ya, Kak. Ada PR atau tidak? Kalau ada segera dikerjakan ya, Kak, biar Kak Zikul tidak lupa." Aku pun menjawab, "Iya, Ma." Setelah ku ganti baju makan siang, aku pun mengerjakan PR. Hari semakin siang, aku terus menguap, pertanda waktu tidur siang. Tidur siang yang nyenyak sekali, ketambahan hujan deras yang biasanya cuaca panas ini menjadi sejuk sekali. Angin sumilir menambah kenyenyakan tidurku, hingga aku terlupa kalau hari sudah mulai petang. Aku pun terkejut, mengapa aku bisa ketiduran hingga lupa tak ngaji. Mama pun membangunkanku dengan mengetuk pintu kamarku dan membangunkanku. Mama membangunkan dan berkata, "Kak, udah petang, Kak. Lupa tah kalau hari ini ngaji. Kalau waktunya ngaji ya ngaji, jangan malas-malasan. Mama ndak suka kalau kakak kayak gini." Aku pun menjawab, "Baik, Ma, maafin kakak, besok ndak akan keulang lagi kok, Ma." Mama menjawab, "Ya sudah kakak, nah mandi terus belajar," ujarku sambil beresin kamar tidur dan bergegas ke kamar mandi. "Iya, Ma." Setelah aku mandi, aku menyiapkan pelajaran untuk besok dan belajar agar aku mendapat nilai bagus. Ingin sekali aku mendapat ranking 1, mendapat piala buat bangga mama papaku. Hari sudah mulai larut, angin malam pun masuk dari jendelaku yang kubuka separuh.
Burung hantu sudah mulai bersautan, bergegasku menutup pintu dan jendela rumahku. Tak terasa belajarku kelamaan. Jam sudah tepat pukul 00. Langkah kakiku kupelankan masuk ke kamar agar tidak ketahuan mama kalau aku tidur kemalaman. Ku percepat mataku agar bisa tidur terlelap supaya dapat bangun pagi tidak terlambat sekolah. Sinar mentari menembus jendela kamar. Suara ayam berkokok pun menggelegar di telingaku. Bermimpi ada yang memanggilku. Ternyata itu hanya mamaku. Ternyata itu nyatanya mamaku. Membangunkanku dari tidur nyenyakku. Jam sudah pukul 6.15. Langsung ku bergegas menuju kamar mandi dan berangkat sekolah. Sampai sekolah pun telat 5 menit karena bangunku yang kesiangan tadi. Aku jadi dihukum hormat ke tiang bendera sampai 30 menitan. Kemudian Pak Guru menanyaiku, "Sikul, kenapa telat?" Biasanya juga tidak pernah telat, sahutku. "Iya Pak, semalam tidurnya kelarutan Pak, jadi bangunnya kesiangan." Pak Guru pun menasehatiku, "Ya makanya kamu kalau tidur jangan malam-malam, biar besoknya tidak telat seperti ini." Aku pun menjawab, "Iya Pak, besok lagi saya tidak akan mengulanginya lagi." Pak Guru pun menyuruhku istirahat. "Ya sudah, kamu sekarang istirahat, makan biar fit kembali badannya." Aku pun merasa lega, lari ke kantin dan mengucap terima kasih ke Pak Guru. Sesampainya di kelas, Bu Siti menanyaiku, "Sikul, tadi telat ya nak?" Aku pun menjawab, "Iya Bu, karena semalam saya kemalaman tidurnya." Bu Siti menasehatiku, "Ya sudah, lain kali kalau sudah jam 9 malam sudah tidur supaya bangunnya tidak kesiangan." Aku pun menjawab, Baik Bu, besok tidak akan saya ulangi lagi." Setelah itu aku pulang dan diajak papa mama jalan-jalan ke Tugu Pahlawan. Sejarah yang tidak akan bisa dilupakan ketika dulu para pahlawan mengusir penjajah dengan bambu runcingnya. Banyak pahlawan kita yang gugur bertumpah darah membela negara kita. Surabayaku, harapanku di masa akan mendatang. Surabayaku ini dari lahir sampai aku esok kelak menjadikan satu-satunya harapanku. Sesampainya di sana, aku berfoto melihat benda-benda tinggalan zaman penjajah yang sampai sekarang disimpan agar kita tahu benda apa saja zaman dahulu. Aku sangat senang sekali bisa mengetahui peninggalan zaman penjajahan dahulu dan aku bersyukur di masaku ini Indonesia sudah merdeka. Tidak ada lagi pertumpahan darah lagi. Seharusnya aku lebih giat belajar lagi supaya harapanku esok dapat terkabul dengan belajar sungguh-sungguh. Ku yakin dapat tercapai. Di sekitar Tugu Pahlawan banyak orang yang jualan dan aku suka beli es krim. Kesukaanku dibeliin sama mama. Rasanya lezat sekali penjual es krim potong yang ada di sana. Tak terasa sudah 2 jam aku di sana waktunya pulang ke rumah. Tak lupa belajar di malam hari, tapi kali ini ku batasi supaya tidak kesiangan berangkat sekolah. Mama berkata, "Sikul, waktunya tidur Kak." "Nang tidur, nanti kamu telat lagi." Aku pun menjawab, "Iya Ma, ini tidur." Sambil jalan ke arah kamar tidur, mataku seperti biasa sudah tidur. Entah kenapa kepikiran sekolah yang segera diadakan ulangan. Hanya berdoa supaya aku bisa melewati ujian dengan baik dan mendapat juara 1 di kelas. Kupaksakan tubuhku terbaring dengan rileks, pikiran yang fresh. Akhirnya tidurku terlelap. Hingga gema azan subuh berkumandang, segera aku mengambil air wudhu. Kulangkahkan kakiku pergi ke masjid supaya bisa berjamaah meminta kepada Allah supaya dipermudah harapanku. Buat bangga mama papa yang selalu tak pernah letih menuntunku ke jalan yang benar. Harapan mereka hanya aku satu-satunya anak mereka yang ia sayangi. Pulang dari itu pun seperti biasa siap-siap berangkat dan sarapan ciri khas buatan mama. Sesampai di sekolah, Bu Siti memberitahu bahwa mulai besok ada ujian akhir yang menentukan ranking berapa kita dan naik kelas 5. Pulang sekolah pun aku belajar dengan keras gimana caranya aku bisa mendapat juara kelas. Kutanya mama soal pelajaran yang menurutku susah dimengerti. Malam ini memang ku sengaja tidur jam 8 karena mengawali ujian dengan
tubuh dan pikiran yang fresh. Ku berdoa sebelum tidur, ya Allah mudahkan aku menjawab soal ulangan besok pagi dan kabulkan permintaan hamba ingin juara kelas, amin. Setelah aku bangun tidur, bergegas siap-siap ke sekolah karena ada ujian kelas. Berangkatku lebih awal agar dapat mengulas pelajaran yang telah aku pelajari semalam. Sesampainya di sekolah, aku buka buku pelajaran. Satu temanku menghampiriku. Ngapain kamu belajar? Enak nyontek aja. Nggak perlu kamu nguras tenaga buat belajar. Aku menyahut, jika nilaiku besok tidak bagus, setidaknya aku sudah belajar dengan keras untuk mendapat nilai bagus. Temanku menjawab, ya sudah terserah kamu aja. Bel berbunyi, tanda ulangan dimulai. Tak lupa berdoa supaya dapat nilai bagus. Bu Siti membagikan soal ulangan. Ternyata soal ulangannya yang kemarin aku belajar keluar. Jadi aku tidak susah-susah berpikir kritis karena soal ulangannya yang sudah aku pelajari. Bel berbunyi tepat jam 9, pertanda ujian sudah berakhir. Waktunya istirahat. Sambil kita berbincang-bincang, aku mengambil buku pelajaran yang akan diuji setelah istirahat. 2 minggu kemudian ujian telah selesai. Aku sangat tidak sabar ingin mengetahui nilai rapot dan juara kelas. Di samping itu ada mamaku yang hadir dalam acara pengambilan rapot. Hatiku dag-digduk, takut nilai jelek mama papa kecewa. Acara telah dibuka, hatiku semakin berdebar kencang ketika menyebutkan juara satunya. Ternyata itu aku. Aku pun masih kaget, kukira mimpi, ternyata beneran. Aku mendapat ranking 1. Aku bangga dengan diriku selama ini. Usahaku untuk mendapatkan juara 1 di kelas sudah dikabulkan oleh Allah. Ini hadiah paling istimewaku. Bisa mendapat apa yang aku mau. Semoga kelak harapanku di masa yang mendatang bisa terkabulkan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih teman-teman. Itu sepenggal cerpen dariku. Salam sayang dariku. Bye-bye.